kita masuk pada poin yang pertama, yaitu definisi evaluasi belajar. Kata evaluasi sendiri berasal dari bahasa Inggris yaitu evaluation, dan menurut Edward One dan Gerald Brown dalam bukunya Essential of Educational seperti dikutip, Wayan Rencana dijelaskan bahwa evaluation refers to the act or process to determining the value of something. Atau dengan kata lain, evaluasi adalah suatu tindakan atau proses untuk menentukan nilai dari sesuatu. Evaluasi mencakup dua kegiatan, yaitu pengukuran dan penilaian. Evaluasi sendiri merupakan proses menilai sesuatu untuk dapat menentukan nilai dari sesuatu yang dinilai itu. Dilakukan pengukuran, dan wujud dari pengukuran adalah pengujian, dan pengujian dalam dunia kependidikan disebut dengan tes. Dasar hukum dalam pelaksanaan evaluasi pendidikan adalah Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 yang menyebutkan bahwa evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan. Kita masuk pada poin yang kedua, yaitu B, kedudukan evaluasi dalam pendidikan. Proses pendidikan merupakan proses memanusiakan manusia, di mana di dalamnya terjadi proses membudayakan dan memperadabkan manusia sehingga dibutuhkan transformasi kebudayaan dan peradaban. Masukan dalam proses pendidikan adalah siswa dengan segala karakteristiknya. Untuk memastikan karakteristik tersebut, siswa yang akan masuk maka diperlukan evaluasi terhadap masukan. Transformasi dalam proses pendidikan adalah proses untuk membudayakan dan memperadabkan siswa. Unsur-unsur transformasi dalam proses pendidikan meliputi pendidik, tenaga kependidikan, dan personal lainnya. Isi pendidikan, teknik pengajaran, sistem administrasi. Untuk mengetahui efisien dan efektivitas transformasi dalam proses pendidikan, maka dibutuhkan evaluasi. Kita masuk poin yang ketiga, yaitu C, prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran. Terdapat prinsip umum dalam kegiatan evaluasi, yakni triangulasi atau hubungan erat tiga komponen, yaitu tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran atau kegiatan belajar mengajar (KBM), dan evaluasi pembelajaran. Tentunya yang pertama sini ada hubungan tujuan pembelajaran dengan kegiatan belajar mengajar. Kegiatan belajar mengajar yang dirancang mengacu tujuan pembelajaran yang ingin dicapai serta tujuan harus dilanjutkan pemikirannya ke dalam kegiatan belajar mengajar atau KBM. Yang kedua, hubungan tujuan pembelajaran dengan evaluasi pembelajaran, di mana evaluasi adalah kegiatan pengumpulan data sejauh mana tujuan pembelajaran telah dicapai, dan menyusun alat evaluasi harus mengacu pada tujuan yang telah dirumuskan. Yang ketiga, tujuan KBM atau kegiatan belajar mengajar dengan evaluasi pembelajaran. Evaluasi juga harus disesuaikan dengan kegiatan belajar mengajar atau KBM yang dilaksanakan, dan evaluasi juga harus mampu mengukur tingkatan, kemampuan, pengetahuan, sikap, dan keterampilan siswa. Yang keempat, syarat-syarat umum evaluasi pembelajaran. Dalam mengadakan kegiatan evaluasi, kita harus memperhatikan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam kegiatan evaluasi tersebut. Syarat-syarat umum kegiatan evaluasi dalam pembelajaran diantaranya. Yang pertama, ada validitas dan kesahihan. Validitas atau kesahihan dapat diartikan sebagai ketepatan evaluasi mengenai apa yang seharusnya dievaluasi. Dalam ungkapan Brownlow, kesahihan dapat diterjemahkan sebagai kelayakan interpretasi terhadap hasil dari suatu instrumen evaluasi atau tes dan tidak terhadap instrumen itu sendiri. Yang kedua, reliabilitas. Reliabilitas dapat diartikan dengan keajegan. Sebuah alat ukur dalam proses evaluasi dapat dikatakan reliable apabila ia mampu memberikan data yang ajak. Artinya, sebuah pengukuran dapat dikatakan reliable jika pengukuran dilakukan berulang-ulang terhadap objek dan subjek yang sama. Reliabilitas juga dapat diartikan keterandalan. Ketiga, kepraktisan. Faktor yang mempengaruhi kepraktisan instrumen evaluasi adalah yang pertama, kemudahan dalam mengadministrasi. Yang kedua, waktu yang disediakan untuk melancarkan evaluasi. Yang ketiga, kemudahan men-skor. Keempat, kemudahan interpretasi dan aplikasi. Kelima, tersedianya bentuk instrumen evaluasi yang ekuivalen dan atau sebanding. Kelima, jenis dan ciri-ciri evaluasi pembelajaran. Dalam melaksanakan evaluasi pembelajaran, penilaian menjadi bagian yang tak terpisahkan di dalamnya. Maka penilaian dapat dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama, penilaian formatif, di mana penilaian ini dilaksanakan di akhir program pembelajaran untuk mengetahui tingkat keberhasilan proses belajar
mengajar, sehingga diharapkan pendidik mampu memperbaiki program dan strategi pembelajarannya. Yang kedua, penilaian sumatif. Penilaian ini dilakukan di akhir unit program seperti akhir semester atau akhir tahun untuk mengetahui seberapa jauh tujuan kurikuler mampu dikuasai oleh peserta didik. Ketiga, penilaian diagnostik. Penilaian yang tujuannya untuk mengetahui kelemahan siswa dan penyebabnya. Keempat, penilaian selektif, yang dimana penilaian ini bertujuan untuk keperluan seleksi seperti saringan masuk ke lembaga tertentu. Yang kelima, penilaian penempatan, di mana penilaian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan seseorang sebagai prasyarat yang dibutuhkan bagi suatu program belajar. Penilaian ini juga berorientasi kepada kesiapan siswa untuk menghadapi program baru dan kecocokan program belajar dengan kemampuan siswa. Kita masuk pada ciri-ciri evaluasi pembelajaran. Yang pertama, evaluasi merupakan penilaian yang dilakukan tidak secara langsung. Artinya, untuk dapat menentukan siswa yang mempunyai kepandaian lebih dibanding lainnya, maka bukan kepandaiannya yang diukur, akan tetapi gejala yang menunjukkan kepandaiannya. Contohnya, adalah siswa yang mampu mengerjakan soal yang diberikan oleh guru adalah siswa yang pandai. Yang kedua, ukuran yang digunakan dalam evaluasi adalah bersifat kuantitatif, artinya menggunakan simbol bilangan dalam hasil pertama pengukuran. Yang ketiga, evaluasi pendidikan menggunakan satuan-satuan yang tetap. Yang keempat, penilaian dalam evaluasi bersifat relatif, artinya tidak selalu tetap dari waktu ke waktu. Kelima, dalam penilaian sering juga terjadi kesalahan baik karena faktor alat ukurnya, orang yang melakukan penilaian, anak yang nilai, dan situasi di mana penilaian berlangsung. Baik, kita masuk pada bagian kedua. Bagian A, definisi dan tujuan manajemen sekolah. Manajemen sekolah merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kinerja sekolah dalam pencapaian tujuan pendidikan, baik tujuan nasional dan tujuan kelembagaan, yang hasilnya bisa dilihat dari beberapa faktor sebagai indikator kerja yang berhasil dicapai oleh sekolah. Manajemen sekolah juga merupakan tindakan pengelolaan dan pengadministrasian sekolah. Manajemen sekolah berarti memberdayakan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan sekolah. Kepala sekolah dituntut untuk mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mengelola berbagai komponen sekolah untuk mencapai tujuan sekolah yang dirumuskan. Kepala sekolah menunjukkan fungsinya sebagai dua peran besar, yaitu peran sebagai manajer dan peran sebagai pemimpin. Selanjutnya bagian B, definisi tujuan dan prinsip manajemen kelas. Manajemen kelas adalah proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan kegiatan pembelajaran guru dengan segenap penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Penciptaan kelas yang nyaman merupakan kajian dari manajemen kelas, sebab manajemen kelas merupakan rangkaian perilaku guru dalam upaya menciptakan dan memelihara kondisi kelas yang memungkinkan peserta didik untuk belajar dengan baik. Keefektifan manajemen kelas sangat tergantung kepada bagaimana guru memahami berbagai aspek pelaksanaannya. Inovasi dalam bidang pendidikan terus digalakan guna menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam bidang pendidikan. Tujuan pengelolaan kelas pada hakikatnya telah terkandung dalam tujuan pendidikan. Secara umum, tujuan pengelolaan kelas adalah penyediaan fasilitas bagi bermacam-macam kegiatan belajar siswa dalam lingkungan sosial, emosional, dan intelektual dalam kelas. Tujuan manajemen kelas adalah penyedia fasilitas bagi berbagai macam kegiatan belajar siswa dalam lingkungan sosial, emosional, dan intelektual dalam kelas. Fasilitas yang disediakan itu memungkinkan siswa belajar dan bekerja. Terciptanya suasana sosial yang memberikan kepuasan, suasana disiplin, perkembangan intelektual, emosional, dan sikap apresiasi pada siswa. Baiklah, kita masuk pada poin yang ketiga, yaitu manajemen berbasis sekolah. Sejak digulirkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah yang berlaku 1 Januari 2021, wacana di desentralisasi pemerintah ramai dikaji, termasuk desentralisasi bidang pendidikan, untuk mencapai otonomi pendidikan yang sesungguhnya. Desentralisasi pendidikan tidak cukup hanya
pada tingkat kabupaten atau kota, tetapi harus sampai kepada tingkat sekolah secara individual. Mengingat mutu pendidikan di Indonesia ini kurang memuaskan banyak pihak, perlu adanya upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Upaya peningkatan kualitas pendidikan dapat dilakukan dengan melakukan reformasi pendidikan. Dari wacana tersebut lahirlah otonomi pendidikan atau yang lebih dikenal dengan manajemen berbasis sekolah atau MBS. MBS adalah pengelolaan input-input manajemen atau sumber daya berdasarkan otonomi yang diberikan kepada sekolah untuk mencapai tujuan di sekolah dalam kerangka pendidikan nasional, dengan melibatkan semua kelompok kepentingan yang terkait dengan sekolah secara langsung dalam proses mengambil keputusan. Tujuan utama MBS adalah meningkatkan efisiensi mutu dan pemerataan pendidikan. Pendidikan efisiensi diperoleh melalui keleluasan mengolah sumber daya yang ada, partisipasi masyarakat, dan penyederhanaan birokrasi. Beberapa pengaruh MBS terhadap sekolah dalam rangka peningkatan mutu pendidikan sekolah. Ya, ada yang pertama, MBS menciptakan rasa tanggung jawab yang tinggi bagi warga sekolah melalui manajemen sekolah yang lebih terbuka. Yang kedua, sifat keterbukaan MBS meningkat kepercayaan, motivasi, serta dukungan orang tua dan masyarakat terhadap sekolah. Yang ketiga, pelaksanaan pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan atau bisa disebut PAKM akan meningkatkan prosentasi kehadiran siswa di sekolah karena mereka merasa senang dan nyaman belajar. Yang keempat, dukungan biaya operasional yang memadai akan menunjang terlaksananya program-program yang telah disusun oleh antara pihak sekolah dan masyarakat. Kita masuk dalam poin yang keempat, yaitu pengertian dasar dan tujuan mutu pendidikan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mutu diartikan sebagai ukuran baik atau buruk suatu benda, taraf atau derajat. Pengertian mutu tersebut lebih mengedepankan mutu sebagai mutu barang atau jasa. Mutu dapat juga diartikan dengan sesuatu yang memuaskan dan melampaui keinginan dan kebutuhan pelanggan. Mutu dalam definisi ini adalah mutu sesuai dengan persepsi. Juran mendefinisikan mutu sebagai kecocokan untuk pemakaian. Crosby berpendapat bahwa mutu adalah kesesuaian individual terhadap persyaratan atau tuntutan. Ishikawa menyatakan bahwa quality is customer satisfaction, berarti mutu berkaitan langsung dengan kepuasan pelanggan. Mutu mempunyai standar yang harus dipenuhi, yaitu standar produk dan jasa serta standar pelanggan. Dasar hukum peningkatan mutu pendidikan secara nasional antara lain adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang kemudian diturunkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 yang mengatur tentang standar nasional pendidikan, yaitu standar isi, standar kompetensi lulusan, standar proses, standar pembiayaan, standar pengelolaan, standar tenaga kependidikan, standar sarana prasarana, dan standar penilaian pendidikan. Dan juga Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan, dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Standar Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan. Tujuan peningkatan mutu pendidikan secara nasional adalah untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia seutuhnya melalui olah hati, olah pikir, olah rasa, dan olahraga agar memiliki daya saing dalam menghadapi tantangan global. B. Indikator mutu pendidikan. Untuk menentukan bahwa pendidikan bermutu atau tidak dapat terlihat dari indikator mutu pendidikan. Indikator mutu pendidikan menurut Salis dapat terlihat dari dua sudut pandang, yaitu sekolah sebagai penyedia jasa pendidikan dan siswa sebagai pengguna jasa, yang di dalamnya ada orang tua, masyarakat, dan stakeholder. Indikator itu adalah A. Sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan atau conformance to specification.
B. Sesuai dengan penggunaan atau tujuan atau fitness for purpose or use. C. Produk tanpa cacat atau zero defect. D. Sekali benar dan seterusnya atau right first every time. Indikator mutu dari perspektif customer adalah A. Kepuasan pelanggan atau customer satisfaction bila produk dan jasa dapat melebihi harapan pelanggan atau exceeding customer expectation. B. Setia kepada pelanggan atau delighting the customer. Sedangkan beberapa indikator yang untuk menentukan mutu dan kualitas sekolah. C. Standar mutu pendidikan. Standar adalah ukuran atau barometer yang digunakan untuk menilai atau mengukur sesuatu hal. Ini menjadi penting untuk kita ketahui, apalagi dalam rangka mewujudkan suatu pendidikan yang berkualitas. Baik, kita masuk dalam poin kelima, yaitu peran evaluasi pembelajaran. Evaluasi dilaksanakan untuk meneliti hasil dan proses belajar siswa, untuk mengetahui kesulitan-kesulitan yang melekat pada proses belajar itu. Evaluasi tidak mungkin dipisahkan dari belajar, maka harus diberikan secara wajar agar tidak merugikan. Dalam menjalankan evaluasi, belajar sendiri harus turut mempunyai saham secara aktif. Evaluasi pembelajaran berfungsi untuk yang pertama, pengembangan. Untuk pengembangan suatu program pendidikan, yakni meliputi program studi, kurikulum, desain belajar mengajar, yang pada hakikatnya adalah pengembangan dalam bidang perencanaan. Yang kedua, akreditasi. Evaluasi juga berfungsi untuk menetapkan kedudukan suatu program pembelajaran berdasarkan ukuran kriteria tertentu, sehingga suatu program dapat dipercaya, diyakini, dan dapat dilaksanakan terus. Atau sebaliknya, program itu harus diperbaiki atau disempurnakan. Evaluasi pembelajaran berperan untuk mengetahui sampai sejauh mana efisien proses pembelajaran yang dilaksanakan dan efektivitas pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Baik, kita masuk pada poin yang ke-6, yaitu tentang kegunaan evaluasi program pembelajaran. Di sini sekurang-kurangnya ada 4 kegunaan utama evaluasi program pembelajaran, yaitu yang pertama, mengkomunikasi program kepada publik. Tidak jarang publik termasuk orang tua siswa mendapat laporan bersifat garis besar dari media massa tentang efektivitas program sekolah termasuk program pembelajaran. Laporan demikian biasanya hanya menyajikan angka-angka statistik tanpa disertai penjelasan secara detail tentang makna dan hal-hal yang terkait. Yang kedua, menyediakan informasi bagi pembuat keputusan. Informasi yang dihasilkan dari evaluasi program pembelajaran akan berguna bagi setiap tahapan dari manajemen sekolah, mulai dari sejak perencanaan, pelaksanaan, ataupun kegiatan akan mengulangi dan melanjutkan program pembelajaran. Hasil evaluasi dapat dijadikan dasar bagi pembuatan keputusan, sehingga keputusan tersebut lebih valid dibandingkan keputusan yang hanya berdasarkan intuisi saja. Ketiga, penyempurnaan program yang ada. Evaluasi program pembelajaran yang dilaksanakan dengan baik dapat membantu upaya-upaya dalam rangka menyempurnakan jalannya program pembelajaran sehingga lebih efektif. Dengan instrumen yang ada, hasil yang dicapai dapat diukur dan didiagnosis. Kemudian keempat, meningkatkan partisipasi. Dengan adanya informasi hasil evaluasi program pembelajaran, maka orang tua atau masyarakat akan terpanggil untuk berpartisipasi, ikut mendukung upaya-upaya peningkatan kualitas pembelajaran. Kita masuk pada poin yang ke-7, manajemen berbasis sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan. Sejak digulirkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang berlaku 1 Januari 2001, wacana desentralisasi pemerintahan ramai dikaji, termasuk desentralisasi bidang pendidikan. Untuk mencapai otonomi pendidikan yang sesungguhnya, desentralisasi pendidikan tidak cukup hanya pada tingkat kabupaten atau kota, tetapi harus sampai pada tingkat sekolah secara individual. Mengingat mutu pendidikan di Indonesia selama ini kurang memuaskan, banyak pihak perlu adanya upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Upaya peningkatan kualitas pendidikan dapat dilakukan dengan melakukan reformasi pendidikan.
Dari wacana tersebut lahirlah otonomi pendidikan atau yang lebih dikenal dengan manajemen berbasis sekolah atau MBS. MBS adalah pengelolaan input manajemen atau sumber daya berdasarkan otonomi yang diberikan kepada sekolah untuk mencapai tujuan sekolah dalam kerangka pendidikan nasional dengan melibatkan semua kelompok kepentingan yang terkait dengan sekolah secara langsung dalam proses pengambilan keputusan. Kelompok yang dimaksudkan adalah warga sekolah meliputi kepala sekolah dan wakil-wakilnya, guru, siswa, konselor, tenaga administratif, orang tua siswa, tokoh masyarakat, para profesional, wakil pemerintahan, wakil organisasi pendidikan. Dengan MBS, pemecahan masalah internal sekolah, baik yang menyangkut proses pembelajaran maupun sumber daya pendukungnya, cukup dibicarakan di dalam sekolah dengan masyarakatnya. Sehingga tidak perlu diangkat ke tingkat pemerintahan, daerah apalagi tingkat pusat. A. Strategi manajemen berbasis sekolah. Strategi utama yang digunakan dalam mengimplementasi manajemen berbasis sekolah adalah yang pertama, mensosialisasikan konsep MBS ke semua warga sekolah. Kedua, melaksanakan analisis situasi sekolah dan luar sekolah yang hasilnya berupa tantangan nyata yang harus dihadapi sekolah dalam mengubah manajemen berbasis pusat menjadi MBS. Ketiga, merumuskan tujuan situasional yang akan dicapai dari pelaksanaan manajemen berbasis sekolah berdasarkan tantangan yang dihadapi. Yang keempat, mengidentifikasi yang perlu dilibatkan untuk mencapai tujuan situasional dan masih perlu diteliti tingkat kesiapannya. Kelima, menentukan tingkat kesiapan setiap fungsi dan faktor-faktornya melalui analisis SWOT. Keenam, memilih langkah-langkah pemecah masalah. Ketujuh, membuat rencana jangka pendek, menengah, dan panjang beserta program-programnya. Kedelapan, melaksanakan program-program untuk merealisasikan rencana jangka pendek MBS. Kesembilan, pemantauan terhadap proses dan evaluasi terhadap hasil MBS. Poin yang kedua, MBS dalam peningkatan mutu pendidikan. Sesungguhnya, manajemen berbasis sekolah atau MBS ini bertujuan untuk peningkatan atau meningkatkan efisiensi, mutu, dan pemerataan pendidikan. Peningkatan efisiensi antara lain diperoleh melalui keleluasan, mengelola sumber daya, partisipasi masyarakat, dan penyederhanaan birokrasi. Beberapa pengaruh MBS terhadap sekolah dalam rangka peningkatan mutu pendidikan adalah yang pertama, MBS menciptakan rasa tanggung jawab yang tinggi, baik bagi warga sekolah melalui manajemen sekolah yang lebih terbuka. Yang kedua, sifat keterbukaan MBS meningkatkan kepercayaan, motivasi, serta dukungan orang tua dan masyarakat terhadap sekolah. Yang ketiga, pelaksanaan pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan atau pakem akan meningkatkan presentasi kehadiran siswa di sekolah karena mereka merasa senang dan nyaman belajar. Yang keempat, dukungan biaya operasional yang memadai akan menunjang terlaksananya program-program yang telah disusun bersama antara pihak sekolah dan masyarakat. Baiklah, kita masuk pada poin yang ke-8. Pentingnya pengaruh evaluasi dalam proses pembelajaran. Peran tenaga pendidik yang bertanggung jawab atas penyempurnaan pengajarannya, maka ia harus mengevaluasi pengajarannya. Itu agar mengetahui perubahan apa yang seharusnya diadakan. Siswa juga harus dievaluasi. Evaluasi harus dilakukan secara sistematis dan kontinu agar dapat menambahkan kemampuan para siswa yang dievaluasi. Dalam pembelajaran yang terjadi di sekolah atau khususnya di kelas, guru adalah pihak yang paling bertanggung jawab atas hasilnya. Mengadakan evaluasi meliputi dua langkah, yaitu mengukur dan menilai. Mengukur sendiri dapat diartikan sebagai perbandingan antara suatu dengan satu ukuran. Sedangkan menilai sendiri yaitu pengambilan suatu keputusan terhadap suatu hal dengan ukuran baik dan buruk. Pada proses evaluasi memberi manfaat pada pertumbuhan siswa dalam proses belajar mengajarnya. Suatu pencapaian perkembangan siswa harus diukur, baik posisi siswa dalam proses belajar individu maupun posisi di dalam kegiatan kelompok. Hal tersebut perlu disadari oleh guru karena pada umumnya siswa masuk kelas dengan kemampuan yang bervariasi. Ada siswa yang dengan cepat menangkap materi pelajaran, tetapi ada pula yang tergolong memiliki kecepatan menangkap suatu hal yang biasa. Namun ada juga yang tergolong lambat. Tenaga pendidik mampu mengevaluasi suatu pertumbuhan maupun kemampuan siswa dengan cara mengetahui terlebih dahulu apa yang saja yang dilakukan selama proses pembelajaran. Adapun sebuah manfaat terlaksananya evaluasi. Di antaranya itu yang pertama itu
mendapatkan sebuah pemahaman yang lebih baik dari hasil pembelajaran yang sudah terlaksana. Yang kedua, menjadikan salah satu keputusan tentang pelaksanaan maupun hasil pembelajaran memberi kualitas yang bagus bagi proses pembelajaran ke depannya.